Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Nisa. Kali ini kita akan belajar materi matematika, yaitu bentuk-bentuk pecahan. Nah, bentuk-bentuk pecahan itu terdiri dari 4, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pecahan biasa. Apa sih pecahan biasa? Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contoh, nah di sini Ibu mempunyai pecahan 1/2. 1 disebut dengan pembilang dan 2 disebut dengan penyebut. Maka ini disebut dengan pecahan biasa karena terdiri dari pembilang dan penyebut. Lalu contoh seterusnya adalah 2/3, 2/5, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, contohnya ini. Pecahan 1/3. 1 ini disebut bilangan bulat dan 1/3 ini disebut dengan pecahan. Jadi ini disebut dengan pecahan campuran. 1/3 ini berasal dari pecahan biasa, yaitu 4/3. Jadi cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran adalah caranya pembilang harus lebih besar dari penyebutnya. 4 lebih besar dari 3. Jadi kita ubah ke pecahan campuran, yaitu 4 dibagi 3 sama dengan 1. Sisa 1 dan penyebutnya kita letakkan di sini. Jadi pecahan biasa 4/3 jika diubah menjadi pecahan campuran adalah 1/3. Contoh yang kedua adalah 3/2. Pembilang lebih besar daripada penyebut. Jadi 3 dibagi 2 sama dengan 1. Dan masih sisa 1. Penyebutnya kita pindah ke sini. Jadi pecahan biasa 3/2 jika diubah menjadi pecahan campuran adalah 1/2. Selanjutnya yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kemudian penulisannya menggunakan tanda koma. Contoh, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. 3/10. Nah, kalau penyebutnya 10, pasti setelah angka koma ada 1 angka. Jadi 3/10 sama dengan 0, nah pembilangnya kita taruh di belakangnya. Jadi 3/10 sama dengan 0,3. Yang kedua yaitu 3/100. Jika penyebutnya 100, maka setelah angka koma harus ada 2 angka. Jadi 3/100 sama dengan 0,3 ini kita taruh di sini. Terus kita tambahkan 0 di depannya. Maka jika penyebutnya 10, maka setelah koma harus ada 1 angka. Dan jika penyebutnya 100, maka setelah angka koma harus ada 2 angka. Nah, contoh selanjutnya pecahan 31/100. Nah, kita kasihkan koma 0, setelah 0 ada koma. Setelah angka koma harus ada 2 angka. Nah, kita pindahkan pembilangnya di belakang koma. Jadi 0,31. 3 sama 1 ini sudah 2 angka. Jadi 31/100 sama dengan 0,31. Tidak perlu ditambahkan koma karena ini sudah 2 angka. Lalu bagaimana jika penyebutnya 1000? Nah, contohnya 3/1000. 3/1000 sama dengan kita tulis
0, setelah 0, kita tulis dulu angka 3-nya. Pembilangnya ini kita pindah ke sini. Nah, karena pembilangnya cuma 1 angka, kita masih butuh 2 angka lagi. Maka kita tambahkan 0 di depan angka 3. Jadi ada 0 dan 0. Jika dihitung ada 1 angka, 2 angka, 3 angka. 51 per 1000 sama dengan 0, nah pembilangnya kita pindah di sini 51. Karena 51 ini cuma 2 angka, maka kita perlu 1 angka lagi. Jadi kita tambahkan 0 di depannya. Jadi 51 per 1000 sama dengan 0,051. Sekarang 638 per 1000, pecahan 638 per 1000 kita ubah menjadi pecahan desimal, yaitu kita tulis 0, setelah itu pembilangnya kita pindah ke sini 638 atau 638. Nah, jika penyebutnya 1000, setelah angka koma harus 3 angka. Karena di sini sudah 3 angka, jadi sudah selesai. Jadi 638 per 1000 sama dengan 0,638. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai latihan soal. Yang pertama, ubahlah pecahan biasa berikut menjadi pecahan campuran. Yang A 7/5 kalian ubah ke bentuk pecahan campuran. Yang B 9/6. Dan untuk soal yang kedua adalah ubahlah pecahan biasa ke bentuk desimal. Yang A 5/10, yang B 6/100, yang C 15/100, yang D 9/1000, yang E 72/1000, dan yang F 364/1000. Selamat mengerjakan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.